Hi sister, welcome to our channel. The Thriving Sister. Balik lagi sama aku and Angie di tahun 2022. Happy New Year. Happy New Year. Di tahun baru ini sebenarnya kita punya seseorang yang spesial. Tamu spesial. Siapa? Siapanya itu kita ada Mbak Mia. Dia itu coach. She's a health coach Health dari coach. American Council of Exercise. Iya. Dan hari ini kita ngobrol sama Mia untuk belajar banyak nih sebenarnya. Karena Belajar kan banyak. dia tuh tokoh yang menginspirasi. Nanti biar sister tahun ini bisa lebih terinspirasi untuk lebih sehat, terinspirasi untuk lebih rajin Inspirasi nge-gym, dan termotivasi. termotivasi. Iya kan. Aku sendiri juga pengen belajar nih, jadi nggak sabar nih pengen ngobrol sama Mia. Aku pengen tahu. Ya kita langsung Ya. panggil aja ya sama Mia ya. Sekarang kita ada Mbak Mia. Hai Mbak Mia. Mbak Mia tentu. Mia aja, Mia aja ya. Mm-mm. Mbak tetap Mbak. Nggak mau, maunya mau kelihatan muda gitu kayaknya kan. Nah, ya udah, jadi kayak kita tuh sebenarnya mau tahu. Pengen belajar. Oh, Pasti Oke. karena 2022. Iya. Betul. Pasti punya resolusi. Resolusi aku, ditanya nggak sih? Enggak ya? Ya resolusi aku ya, tanya aja ya. Aku resolusinya Boleh, mau boleh. hidup Kasih, sehat. kasih. Mau hidup sehat. Apa resolusinya? Sama lah, hidup sehat, Hmm. lebih rajin gym. Emang sekarang belum sehat? Apa udah sehat tapi pengen lebih sehat? Lebih sehat ya. Sehat. Lebih thrive. Nah, itu kuncinya. Karena kan sehat fisik, sehat mental, Mm-mm. ya kan sehat semuanya. Betul. Nah. Makanya kita pengen thrive. Kalau Mia sendiri nih, kalau dengar kata thrive tuh apa sih yang muncul di pikiran? Kalau What do you think of thriving thrive? iya, ini kenapa aku juga tertarik untuk ikutan Thriving Sisters YouTube. Karena saat kita thriving berarti kita sedang ada di puncak atau lagi bisa optimalkan diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita udah tahu, kelebihan kita, kekuatan kita, dan kita bisa menggunakan itu untuk hidup lebih baik. Gitu nggak sih? Gitu nggak? Tapi Thriving Sister maksudnya. Yes. Kita lebih lebih naik kelas ya. Karena nggak semua orang tuh sebetulnya tahu kan kekuatan dia, kelebihan dia, dan saat kita udah Kekurangan tahu, juga ya. dan saat kita udah tahu kelebihan apa, kekuatan kita di mana, disitulah kita bisa hidup secara optimal, gitu kan? Mbak Mia tuh sebenarnya awalnya awal karirnya tuh gimana sih? Sampai sekarang jadi sampai health coach. jadi health Mia the health coach, Nah. moving with Mia ya, Instagramnya Kenapa kok moving with Mia. pingin jadi health coach? Nah, Ya, gitu? mungkin bisa dimulai dari situ. Aku tuh sebenarnya udah lama suka sama olahraga. Nggak dari kecil, tapi kenal olahraga itu udah cukup lama lah ya. Dari 2012 tuh kembali aktif lagi. Tapi waktu SMA juga masuk tim olahraga ini, olahraga itu. Gitu. Selalu Nggak selalu, di masa 20-an juga. masa muda Beda gitu ya. Youth is wasted on the young tuh bener banget. Benar. Jadi saat umur 20 nggak sempat untuk hidup sehat, menikmati, mencoba Masa hal-hal muda. yang mungkin nggak sehat gitu ya. Tapi saat punya anak, terus habis gitu, mungkin umur berapa ya? Waktu itu 30-an gitu. Terus ngerasa kok badannya mulai nggak enak gitu ya. Kok begini aja nih gitu ya. Jadi kadang I think ada satu poin dalam hidupku yang merasa is this as good as it gets gitu ya. Jadi masa sih hidup gue nggak bisa lebih baik dari ini gitu. Apakah cukup ini saja? Apakah bisa lebih gitu? Dan di saat itu mulai mencari diri sendiri juga. Kayaknya ada satu poin di mana kita juga mau ngakuin atau enggak nih ya. Saat kita menikah itu kan kadang kita suka compromise banyak banget ya. Yes. Saat kita hidup bersama orang lain deh, nggak usah menikah pun gitu ya. Kan kita kan jadi compromise gitu, terus kayak kehilangan diri sendiri. Mungkin ada masa kayak gitu kan ya. Terus jadi kayak kayaknya pingin deh lebih dari ini aja gitu. Disitulah gue kembali untuk Menggali lagi. mencari apa sih yang bisa aku lakukan gitu.
apa langkah pertama waktu itu yang lakuin? Waktu itu sih balik lagi olahraga Ada lagi. dari lari. Kembali ke jalan yang benar. Yang tadinya ngerokok loh ya, aku tuh dulu ngerokok lama banget 10 tahun. Sekarang berhenti. Berhenti. Udah dari umur Itu resolusi bagus juga ya buat berapa? Mbak Nini ya. Nah, itu bisa jadi resolusi 2022. Itu bisa jadi resolusi 2022 untuk sister out there. Ya, sisters yang mau Dan berhenti ini dulu smoking. perokok 10 tahun. Ya, bisa berhenti. Bisa. Waktu itu berhentinya gara-gara anakku hamil anak kedua, terus kan otomatis Yes. berhenti ngerokok ya. Tapi setelah melahirkan terus kayak gini, masa sih gue nggak bisa sehari lagi nggak ngerokok, terus sehari lagi nggak ngerokok, Oh, sehari jadi lagi nggak ngerokok, terus lama-lama jadi berhenti total. Jadi harusnya jangan Emang per ada hari ya. Ya step nggak usah by step jauh-jauh. gitu ya. Nah, itu tips ya sis kalau kita lagi mau mencoba sesuatu, mau berhenti small Iya. step, small step, Small baby step. step, mau berhenti smoking, mau mungkin makan lebih sehat, kita targetnya sehari dulu deh. Oke, hari ini bisa, berarti Besok besoknya lagi. bisa gitu. Daripada kita setahun Langsung bisa, gitu ya. Kadang kita tuh terlalu ambisius Nah, kalau bikin tips target, bagus ya ini. dan terus takut sendiri sama targetnya gitu. Kadang Intimidated suka kayak ya. misalnya gini, gue mau lose weight 10 kilo, terus baru sekilo tuh sudah patah hati. Kayaknya nggak mungkin nih gue 10 kilo. Karena Cuman, makan di pasaran tuh enak banget. Terus kayak Susah komitmen fobia kali ya. Aduh, ntar 10 kilo kayaknya jauh banget nih. iya, dan belum apa-apa udah ngerasa kayak failure. Itu Iya, adalah itu yang demotivating ya malah. itu adalah challenge orang kalau bikin goal terlalu ambisius. So kalau bikin goal di 2022 dipecah goalnya. Ya harus ini ya, harus pas gitu ya. Iya, jadi misalnya Baby gini, step nggak ya. langsung 10. Iya. Bulan ini gue mau sekilo, bulan depan sekilo lagi, nanti by end of the year you have 12 kg, right? Gitu. Ini tuh worth banget untuk dipelajarin, worth banget untuk kita tahu untuk bekal misalnya untuk for your life in the future atau gimana gitu. Mungkin pelajaran berharga kali ya selama proses itu. Apa yang mungkin bisa Nia share ke sisters? Jangan Apa sih yang takut. dipelajarin? Jangan takut untuk jatuh sih, jangan takut untuk bikin mistake, jangan takut untuk jatuh, Karena because suka- that's where we learn gitu. Disitulah kita tahu Oke. kalau ini nggak working nih, berarti gue cari jalan lain gitu. Tapi jangan takut sama failure, jangan takut sama mistakes, because Aduh, that's where itu you kita grow. tuh anti banget Iya. ya kalau sama itu kayaknya deh. Itu susah tuh ya sebenarnya kan. Bener Iya. nggak sih untuk kita nggak takut memulai sesuatu itu kan kayaknya nggak semua orang bisa gitu loh. Iya. Maksudnya Mia sendiri bisa sampai kayak gitu tuh kayak Iya. Iya. Waktu kecil aku penakut banget loh. Ya. Benar. Jadi kalau tanya Kayak sama nggak percaya orang gitu, tua Pak. aku, ini mau dijelasin nggak waktu Iya. kecil kayak gimana? Aku tuh tipe anak kecil yang takut ketinggian. Sama. Aku masih sih. Ya. Berat, jembatan penyeberangan takut. Yes. karena kan jebat. Karena kanan iya, kiri iya, nggak iya. ada. Iya, Itu kanan kiri ada. always my biggest fear tuh Iya. kalau nyebrang jembatan penyeberangan. Pernah nih suatu ketika, cerita lucu boleh ya? Boleh dong, boleh. Kita harus Ah, itu yang lucu. kebayang mau Ciputra Ya. di Grogol, Terus terus kampus Trisakti, Nah, ada Iya, jembatan, ada, iya. iya. panjang banget kan, Bo? itu nggak berani lewat. Aku memberanikan diri tentunya. Oke. Dengan keringet jagung-jagung itu nggak nyebrang gitu. Terus kan itu tol di bawah banyak banget ya, jalan nggak berhenti terus mobilnya cepet-cepet dong. Wah itu gua keringet dinginnya sampai mules, sampai aduh bawaannya pengen jongkok di tengah situ. kayak Kebayang udah sih. gitu nggak mau. Dan gitu. terus gua udah berhasil dong ya, jalan tengah takut. Lah, Mau balik ke belakang jauh, mau di depan jauh mati. iya baliknya udah terus setengah jalan kan. Gimana? Terus akhirnya aku menunggu orang lewat. Gandengnya. Terus deketin orang itu terus jalan ke depan. Jadi paling nggak sendiri ya. Iya, mereka nggak sendiri. Palingnya kalau gue merasa kayak mau jongkok, gue ada yang dipegangin. Bener. Tapi emang harus kayak gitu, kita harus ngeberaniin diri dulu untuk bisa. Aku masih gitu loh. kan. Jadi kalau Aku eskalator sampai tuh sekarang sih nggak bisa, aku harus pegang. Masih sih. Memang. fear and overcoming fear. Yes. Anak si penakut ini akhirnya bisa melakukan hal-hal yang menurut aku ya nggak nyangka gitu dia bisa melakukan gitu, kayak misalnya dia bisa lari maraton. Nah, Satu hal yang mungkin dulu nggak kebayang sama sekali gitu. bahkan Sama sampai triathlon sekali. ya Mbak ya.
triathlon itu aja ada satu fear yang aku overcome, which is berenang di laut lepas. Kebayang nggak? Sungguh Hebat dia. Susah balik Gitu lagi loh, kan? kayak maksudnya itu juga waktu itu adalah satu fear yang harus aku overcome saat aku berenangnya nggak di kolam gitu kan, di bawah nggak kelihatan gitu. Makanya itu nggak bisa lihat bottom. Itu amazing banget ya yang Itu tadinya. berapa meter sih Mbak? Ya nggak tahu lah. Nggak Itu tahu. bukan meter-meter ya? Tapi kalau Nggak, maksudnya triathlon jarak jaraknya buat- antara 750 sampai 1,5 kilo. Oh wow. Kayaknya saya Gitu. sudah die. Tergantung jenis triathlonnya juga ada distance masing-masing sih, tapi biasanya Itu tahun berapa ya Mia aktif di triathlon waktu itu? 2014. Sampai. Tahun itu kan berenang lari, Berenang dulu. Oh, berenang dulu. Mm-mm. Terus sepedaan, terus baru lari. Jadi 3 cabang Itu keren banget olahraga. loh. Iya. Energi Dan Kamu dikala kayak itu, gym aja deh. dikala itu nggak usah, kalau ikut triathlon nggak usah ngarepin jadi cewek cantik ya, karena kan belangnya aja ada 3 loh. Iya. Belang dari sepedaan, belang dari renang, belang dari lari. Astaga, itu Jadi itu ngelakuinnya gimana ya? nggak hilang. Gila ya. Tapi Harus happy ya berhenti. Mbak, tapi happy ya. Dan kalau dekil. nggak- Iya, tapi happy. Happy, karena it's Endorphin. about, Iya. I think karena dulunya penakut ya, it's about always challenging myself to Nah, overcome itu sih. fear gitu. Mm-mm. Dan Kayak saat feel bisa, proud gitu dan ya. saat bisa tuh kayak, oh achievement, unlock gitu, kayak dapat badge unlock Oh, gitu. iya. Accomplish. Anaknya kayak gitu ya, ada kayak gitu loh, untuk memotivasi diri sendiri supaya bisa overcome oke. fear. Jadi kita mungkin satu tips juga ya buat sisters, what are your fears gitu. Jadi ketakutan apa gitu ya, kita Punya catat bucket aja. list ya? Kita Unlock tulis gitu ya, ya. kita tulis terus oke. My short, berarti ini ada beberapa tahun ini aku mau accomplish yang ini. Saya takut apa gitu. Tahun ini ketakutannya ini gitu, maksudnya kemauannya ini gitu tuh. Jadi ada satu checklist. Saat aku maraton pun, tadinya udah lari nih, tapi nggak pernah jarak maraton. Jadi Maraton suka itu lari. berapa kilo? 21 gitu. 42. Oh. 42 itu berapa jam? 42 kilometer. Pertanyaannya 42 itu berapa jam? jauh? Bisa pasti di atas, kalau orang bukan atlet ya, di atas 4 jam pasti. Dan waktu itu aku sengaja bikin 42 for 42. So that was my badge yang unlocked. 42 for 42. Jadi pas ulang tahun ke 42 pengen bisa maraton Tematik banget ya. sekali aja. Keren. Tapi itu emang penting sih, kita kalau misalnya mau sesuatu tuh harus ada Terstruktur harus terstruktur benar-benar yang kayak, oh ini gue mau ini sekarang. Jadi kayak kita tuh punya tujuan Iya, Ya kan kita lagi ngomongin resolusi Iya. 2002 gitu. Benar Kadang tuh. emang kita mesti ngituin diri kita sendiri gitu loh, biar kita juga ada target gitu. Target. Saat kita punya target, dan Target sekali sih, lagi ya, target tuh jangan Target. terlalu gede, dipecah-pecah. Walaupun targetnya misalnya gede nih, tapi kita pecah-pecah gitu, biar kitanya juga nggak discourage, nggak Ya, patah betul, hati, betul, belum betul. capek Nah gitu. itu benar benar. Ngomong ke siapa? kita saling ngomongin kayaknya ya. Kita punya masalah masing-masing sebenarnya. Bener sih, bener. Iya, Mia sebenarnya apa sih selain coach ini ada maksudnya backgroundnya gitu. So Iya, kayaknya tadi kalau kita belum kenalan. Ya, masa di sana tiba-tiba ada coach, terus sebelumnya apa sih? Apakah ini memang pekerjaan emang sesuatu yang Ah. dilakukan full time Ah. gitu. Iya, who is me? Who is Mia? Aku tuh ibu dari 2 anak cowok yang sekarang kelihatan udah ya gede. badannya ya. Ibu dari kan. Aku udah 18 tahun sama 12 tahun. Oh, udah gede-gede ya? Iya, udah gede. Udah kembali lagi menjadi remaja. Sekarang udah bebas gitu ya kesannya ya. Tapi ya, that's first and foremost, I'm a mom of 2 boys. And I'm also a single mom gitu. Jadi seberapa tahun terakhir ini I'm a single mom. And for me itu pride on its own gitu ya, kebanggaan sendiri juga bisa raise them Iya, gitu. raise Walaupun tetap co-parenting dengan ayahnya, tapi
it's something yang menurut aku satu challenge yang di-unlock juga. Gitu ya. Dan weekend. So sebenarnya juga punya kerjaan yang lain gitu selain health coach, tapi Berhubungan nggak berhubungan. Oh iya, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya because sebenarnya orang komunikasi gitu deh, pendeknya mungkin gitu ya. And suka dengan isu-isu sosial, jadi sering banget menjadi strategis gitu ya, communication strategis untuk banyak isu sosial. Terus ternyata pas lagi menggeluti isu sosial itu, isu health itu is always something Selalu. yang menarik buat gitu. Oke. Jadi juga miring ke sana terus tuh gitu. Terus akhirnya membawa diriku untuk certified health coach gitu, karena setiap kali pingin geeking about something, namanya orang kan ini suka nerdy about something gitu ya. Selalu bacanya larinya ke situ, gitu kan. Orang yang ini istilah yang sebetulnya lumayan baru dan menurutku itu sesuatu yang masih bisa dikenalin gitu ke orang-orang Indonesia. Karena untuk menjadi health coach, at least dari background aku ya, kita harus punya background kayak misalnya sebagai seorang personal trainer atau group instructor, atau intinya you have to have some sort of background dulu, baru kemudian bisa naik menjadi seorang health coach. Health coach itu lebih spesifik sebetulnya mengubah kebiasaan atau habit seseorang menjadi lebih sehat. Nah, Gitu. Dari apa? Sehat apanya? Dari Apapun tujuan Apapun. si klien gitu ya. Jadi misalnya klien aku yang datang bisa aja tuh misalnya ingin tidurnya lebih baik gitu. Dia bisa? punya masalah misalnya dengan tidur, nggak bisa tidur cukup nih gitu. berarti Angie butuh health coach. Sama Bian nih. Langsung merasa tersindir ya. Ada loh orang kan yang gitu banget ya, aku insomnia nih, tidur cuma 2-3 jam sehari gitu. What am I supposed to do gitu. Itu juga bisa datang ke health coach dan di Gua mau ambil buku dan pelan-pelan dikondisikan, diubah kebiasaan-kebiasaannya sehingga dia bisa tidur lebih. Oh, Bu, coba direkam dulu. Coba direkam dulu. Jadi nggak melulu soal weight loss, fat loss Iya. gitu ya. Jadi kadang soal kayak gitu atau memang dia punya masalah dengan pencernaannya. Banyak banget lifestyle kita sekarang yang membuat kita jadi punya masalah GERD lah gitu kan, IBS lah gitu. Oh, masalah GERD tuh juga bisa. Maksudnya Iya, itu dipandu karena dengan health coach Iya gitu. banget, karena itu adalah masalah pencernaan. Aku pikir kalau health coach tuh cuma pengen kayak, mau ngurusin badan gitu kan. Itu Mau- complementary. Iya, cuma mau lebih sehat, badannya lebih kece gitu. Nah, Ternyata enggak Aku ya. mendirikan Move Inc namanya, dan itu iya, health iya. coaching agency. Mhm. Itu emang fokus ke semua hal itu. Jadi kita percaya ada 4 pilar nih kalau mau sehat. Jadi orang tuh sebetulnya kalau mau sehat optimal ada. Yang pertama, mindset. Oh, mindset kita harus dirubah ya. Itu kunci banget gitu ya. Orang Bener mau nggak? ngubah sesuatu Dari sini. bener, dari sini. Benar. Jadi kalau kita cara melihatnya juga belum pas gitu ya, mau dikasih tahu ilmu sebanyak mungkin dia nggak Wah. berubah loh. Iya. Benar nggak sih? Iya, benar. Karena Iya, belum sampai situ. belum unlock gitu ya, Belum- belum terima. Belum turning point. Masih ada ininya. Masih masih gue nggak masih- apa-apa gitu. Gue baik-baik Masih saja guarded ya. gitu. Banyak kan yang kayak gitu. Banyak. Itu namanya denial. Exactly. Iya, banyak. Jadi saat kita belum nyampe itu susah gitu. Terus yang kedua nutrisi. Jadi untuk sehat yang pertama mindset, yang kedua itu nutrisi. Nutrisi, sis. Nutrisi. Kembali lagi gizi ya, itu udah paling Iya. penting deh. Jadi kalau mau hidup nyaman, enak, jauh dari penyakit, nutrisinya mesti oke. Yang ketiga, movement. Nah, kenapa gue bilang movement nggak exercise? Karena nggak semua orang itu harus Punya waktu juga. dan nggak harus yang exercise gitu ya. Nggak harus berat ya. Kalau kita ngomongin orang 70 tahun misalnya, kalau klienku 75 tahun misalnya, Iya. gitu kan kadang dia ya butuh functional movement, Hmm. exercise kayak gitu ya. Iya, Intinya you udah have to 70 move. disuruh Disuruh deadlift kan gimana? Iya. Oh, Jadi iya, movement, iya. dan kadang movement itu nggak harus exercise, you Yeah. do cleaning the house, Yes. doing laundry,
Asal jangan gosok deh. Kalau gosok susah ya. Kalau setrika tuh emang pekerjaan yang Sampai oke paling deh masih gerak gitu ya. Nah, Oke, yang oke. keempat Jadi, apa ya? Tahu nggak? tunggu, tadi kan pertama mindset, kedua Mindset, nutrisi, ketiga movement, movement, tidur. keempat Recovery. Recovery. Tidur masuk situ. Ah, Apalagi oke. yang masuk recovery selain sleep? Apa kira-kira? Jalan-jalan enggak ya? Meditasi. Ya. Oh iya, meditasi. Terus kayak exercise yang sifatnya kayak misalnya Yoga. foam rolling. Oh, oke. Itu Jadi kayak yang fisioterapi untuk gitu ya. fascia Fascia gitu ya, release, ya. fascia release. Atau sifatnya intinya dia recovery. Jadi bukan untuk increase heart rate atau performance, tapi dia untuk bikin kita lebih relax gitu. Larinya bukan ke itu ya, maksudnya bukan bikin kita stres, tapi bikin kita lebih chill. Gitu. Jalan sama Meditasi, Jalan. ya, jalan, long walk with your dog, traveling, Meditasi nggak sih? breathing exercise, tai chi mungkin buat Yeah. some people gitu. Meditation lah ya. Nah, setelah dengerin 4 pilar gitu, langsung oh iya ya. Gitu. Kalau ada satu yang pincang, pasti nggak Ini, optimal. oh iya, Nah, oh iya. gitu. 4 pilar itu ya namanya pilar kan ya. Iya. Kalau ada satu yang nggak ada, kita jalan-jalan. On the way sis, on the way ya, on the way. Gitu. Iya. Mbak, bala lagi. Nia, what are the things that you love and what are the things that you hate? Kasih 3 deh. The most. Apa sih yang paling gak suka nih? Kalau aku nih, aku paling gak suka lagi antri ada yang motong. Udah deh. Iya, Itu itu alamat juga menarik banget sih, Oh. mesti menahan emosi. Kalau dari Nia apa sih? Pengen tahu aja deh. Apa ya? Apa ya? Itu juga bisa masuk ke salah satu sih. Mm-mm. Tapi I also nggak suka kalau nggak, misalnya ada orang yang nggak menepati janji. Ih, kita disindir. Tadi kan Nggak on time. Udah aja. sekarang kan astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, ya, terus. Enggak, tapi gini, punctuality sih. expecting other people's time ini nggak ada. Penting sih Mbak. Ya, karena sebetulnya lebih kayak gini loh. Lebih I soal think respect ya. I think sama-sama sih. Iya. Kalau kita juga gituin orang lain, pasti juga orang lain nggak suka. Respect sih. Kita gituin juga nggak suka kan. Gitu, jadinya lebih ke itu sih. Jadi soal Respecting. iya, respect other people. Kalau udah janjian sekian, kalau memang telat ngasih tahu dulu. Ngasih tahu Iya dulu. dong. Iya Iya dong. dong. Karena kita tuh nunggu juga. Karena ada loh orang yang nggak bother, Iya. kayak udah biasa aja gitu. Iya. Aduh, aku juga sebel itu kalau kayak Kalau aku udah langsung anxious tuh. ini aja sih, menghargai komitmen ya. Kayaknya sih kalau buat aku itu kayak kalau bilang nggak bisa aja. Mendingan bilang nggak bisa. Daripada Iya, over iya, promise. iya, Ah, iya, gitu loh, bener, PHP bener, sih bener, maksudnya bener, kalau bener, memang PHP. bener Oh, jangan betul ya. oversell the commitment gitu. Jadi kalau misalnya kelihatannya nggak memungkinkan ya bilang aja gitu bahwa Nggak bisa. "Ini kayaknya gue belum bisa nih gitu, I'll get back to you." Iya, Atau misalnya gue emang, dan be honest gitu ya, mendingan dikasih pahitnya depan, bilang nggak bisa nih Iya kayaknya sih. segini, but maybe bisa tapi kelihatannya belum bisa promise dulu. Mendingan gitu nggak sih, Iya sih. daripada kita udah berharap. Iya, dia PHP kan. Dan ntar bagiannya setengah-setengah hati gitu. Nah, gitu. Sister juga gitu juga nggak? Nah, harus sebenarnya itu emang di kehidupan kita ini kita harus bisa berkomitmen ya dengan apapun itu. Ya, nggak sih? Sekecil Jadinya, apapun itu ya. ah. Nah, sekarang 3 things you love. Apa sih yang aku suka deh kalau orang tuh bisa begini tuh apa sih? Name 3 things you I love a good listener. Oh, oke. I think and I wanna be one too gitu. Jadinya mendorong aku untuk ingin juga menjadi good listener gitu ya. Karena aku merasa rare, susah cari temen yang emang good listener gitu. Jadi nggak judgmental, tapi dia emang ingin mendengarkan. Dengar kamu, doang tuh bener, udah bener cukup gitu ya, nggak sih? tanpa Kayak ngasih kita saran udah pun bener sebenarnya. Tanpa ngasih saran, tanpa apa tanpa menghakimi. Nah, Iya nggak sih? Cuman pingin Itu susah ada cari untuk, tuh. ada untuk kita saja gitu. Hanya untuk mendengar aja, dengerin aja gitu. Kadang kita suka nggak tahan ya, pingin komen ya. Iya. Iya,
Iya, aku juga belajar sih di situ. Iya benar-benar. Ya nggak sih, we Just would listen. really appreciate right Just kalau ada listen. good listener. Kalau mau komen juga nanti aja. Kalau ditanya, Kalau ditanya. mungkin gitu kan ya. Ya mungkin kita mesti adain workshop how to be a good listener. Nah, Saya tertarik enggak? Nanti mungkin bisa kita bikin polling ya. siapa tahu ada yang mau ya kan. Pasti banyak Ikut sih. workshopnya. Kita juga pasti bisa be better deh kayaknya. Exactly. Iya. Dan justru ya kadang kita kepada orang yang paling deket tuh lebih susah loh untuk dengerin. Example me with my sons. Kenapa begitu ya? Nggak tahu Kayak ada ya. prejudice gitu ya antara Mungkin karena kita merasa punya hak entitled untuk memberi nasihat. entitlement. Mungkin gitu nggak sih ya? Iya. So Namanya. most challenging I think Bener is sih, even ya. when with someone that's closest to you tuh lebih susah lagi loh jadi Kan listener. kita Iya. nggak bisa objektif tuh Pilih kali mana gitu. Ih, Oh. mestinya begini, emang mestinya gitu. Bener-bener. Susis belajar Tuh. dari Kayaknya kita harus tuh buat yang kayak gitu tuh workshopnya seru juga kayaknya. Bisa nggak ya? Bisa. Karena orang-orang sekarang kalau yang aku lihat ya, nggak mau ngejudge juga sih sebenarnya. Banyakan lebih banyak kayak komentarnya tuh komentar-komentar yang Toxic. iya nggak sih, jadi kayak ngejudge dulu tapi dia nggak tahu Dan kan nggak siapa membantu gue. gitu. Iya Nggak membantu Membantu itu loh. layangan. iya benar itu banyak. So yeah, definitely I would love to have a good listener. Like good listener is such a quality for me. Buat orang Iya yang sih. punya itu tuh kayak wow good. Gitu. Iya. Mungkin resolusi yang bagus juga ya tahun ini Tahun 2020 supaya kita lebih membiasakan diri untuk jadi good listener. Kalau kita didengerin juga kan rasanya enak ya. Iya. And why not we become that gitu. Mm-mm. Dua lagi nih apa yang Mbak suka? Hard worker. Hard worker. Nggak lihat sih. Iya, hard work, hard and hard ya. hard working itu maksudnya gini. Sometimes, bukan sometimes, bahkan oftentimes, you don't have to be the smartest person in the room. You don't have to be the prettiest. You don't have to be the richest. You know. Tapi kalau lo hard working, you are consistently putting your time and effort for your goal, itu bisa succeed. Gitu. Because Karena itu inspiring juga yang ke kita. yeah, ya. I'm often not the strongest in the gym or the richest yang bisa beli sepeda mahal atau akses gym yang mahal gitu kan. Tapi I put effort, Yeah. and I noticed that pays off gitu. Jadi aku merasanya oke, berarti lu tuh sebetulnya bisa mencapai sesuatu kalau lu hardworking, committed di tujuan. Apa yang karakter, apa yang suka? What do you love? I think Good authenticity. food? Oh, okay, tadi. Sorry ya, gue jadi bawaan karakter nih. Lebih kayak I like it when you know who you are, know what you like, and feeling secure. Karena menurut aku ya, kalau orang yang otentik Pede. itu, dia udah secure dengan dirinya, gitu. Dia udah tahu siapa dia tahu sukanya apa, yang nggak disukain apa, dan dia bisa mengkomunikasikannya gitu. Jadi dia nggak try to be someone else gitu. Susah. Dan itu susah itu, dan Iya. dan perjalanan dan dia Karena berarti pasti udah matang. karena pasti nanti ada yang nggak suka aja gitu. Godaannya kan supaya jadi kayak orang tuh ada kecenderungan people pleaser kan jadinya kalau itu yang kita jadi capek. menghindar. Itu yang kita jadi terbelokkan dari authenticity-nya itu ya. I just think kalau lihat kayak gitu ya yang kayak tadi Be authentic yes is Iya. always. Go for authenticity gitu, know who you are, know what you like, know how you want to be treated Yes. gitu ya. Karena saat kita tahu kita nggak bisa di beat down sama orang, karena kita udah tahu Kita udah I don't secure. like that, atau oh I like that, I wanna be friends with you gitu, atau I don't like how you treat me, I don't wanna be friends with you gitu. Jadi tahu gitu loh cara Iya. menyikapi sesuatu. Jadi lebih strong lah ya. Strong. Private. Bener, iya sih. Itu emang kita susah. Semua orang tuh pasti ada tuh yang susah untuk berkata tidak. It's harder to say no. Dan ingin disukai oleh semua Iya, orang. dan people pleaser itu. Susah. Kalau Itu- nggak suka sama gue ya udah sama aja Itu gitu ngapain kan. sih kita minta disukain semua orang, kita aja nggak suka sama semua orang. Iya, oh iya benar juga. Itu benar juga, ngapain harus minta disukain sama orang ya kan? Sedangkan semua orang juga belum tentu suka sama kita. Kita aja belum tentu suka sama kita belum tentu suka sama orang. semua orang. Iya. Next, Susah. sekarang Mia lagi ngerjain apa? Dia Ada lagi proyek, sibuknya apa? ada Lagi proyek sibuk. apa sih yang mungkin lagi
lagi mau dituju, lagi mau di accomplish gitu? Aku sebutin yang related to health coaching ya. Jadi ada proyek menarik namanya proyek Pahat Cantik. Pahat cantik. Lo bilang. Jadi Pahat kemarin cantik. Oke. waktu aku umur 45, sebelum aku proses jadi umur 45, I make a namanya Project 45. Project Warna. Si Project 45 ini intinya ingin, jadi kadang tuh suka melawan arus sedikit gitu ya. Jadi semua orang di pandemi kan justru malah mager gitu kan. Nah aku tuh kayak banyak malah mikir ini justru saatnya gue take the advantage point untuk make body goal Project 45. Waktu itu pingin bisa bikini body at 45. Ambisius ya, Bo. Gimana sih sebenarnya? siap-siap nih. Ini lagi siap-siap menuju karena mungkin waktu itu panas ya lihat J.Lo, Jennifer Aniston yang udah in their 50s and they look so fabulous, right? No. And I'm just thinking, see, ada orang yang bisa break the myth and say I don't have to settle for a certain body image or look or feel, gitu kan? Pada saat lo in your 40s gitu, karena society dictates that, you know, like Yes. you're supposed to look this way, behave this way gitu. Dan semakin gue digituin, malah penasaran. Semakin mau rebel gitu. Semakin kayak masa sih nggak bisa, masa sih coba gue bikin project deh, gitu. Jadilah lahirlah si Project 45. And I work my bottom off gitu ya, to ini untuk bikin badan yang emang keluar tuh pahat-pahatannya ceritanya. Bisa. Jadi Berarti udah langsung bisa. bisa dong. Langsung udah. Gak mungkin dong. Gue sekarang cerita kalau nggak berhasil. Berapa lama mbak prosesnya? Waktu itu emang 8 bulanan aku bener-bener latihannya itu difokusin, dan because sama health coach and personal trainer itu strict. Dari programnya itu hari ke hari itu makannya juga dilihat, terus habis gitu latihannya dari berapa set, gerakannya apa, berapa repetisi, apa bagian apa yang dilatih itu juga diplototin. Sehari latihan berapa jam? Maybe only 1.5 hours dan cuman antara 4 sampai 5 kali seminggu. Gak tiap hari juga. Again, Bahkan ada, dan ada pilihan nanti di program Pahat Cantik itu. Jadi intinya program Pahat Cantik itu lahir dari Project 45. Dimana aku merasakan obatku sendiri. You have to taste your own medicine before you give it to someone else. Yes. Ya. I think I also have to walk the talk gitu kan ya. Gitu. Masa mau ngasih program lu sendiri belum coba gitu. So I tried it, it works gitu kan. Memang masalah komitmen dan disiplin pasti beda-beda setiap orang, tapi intinya udah dicoba dan berhasil gitu. Terus akhirnya waktu itu sempet nih kalau ke Instagramku lihat pas project ulang tahunku yang 45. Wow. Ya, jadi pas ulang tahunku ke 45, aku memperlihatkan bahwa bisa loh lo 45 itu keluar pahatannya. Pahat cantik. Pahat cantik. Pahat cantik. Cantik. Oh, jadi semua bisa di ini ya? Jadi nggak cuma bermasa otot, tapi keluar garis-garisnya, garis-garis idaman itu loh. Gambar aja loh. Jangan dikasih ini apa istilahnya kalau di make up? Shading. Atau pakai Wah itu ya ini kayak lumayan untuk umur 45 tahun masih bisa berarti ya kita. Masih. Maksudnya dengan seumur kita yang 40 tahunan ini, 40 tahun. Justru itu yang I want to inspire gitu loh, karena aku ngerasa ya. Betul. Tapi ini correct me if I'm wrong ya. Cewek kalau udah usia 40 tahun tuh kan banyak ya yang julukin you're over the hill. Kesannya udah mestinya tuh turun loh kurva lo. Iya nggak sih? Nah, that's what I say, sister. Driving sister. Nggak ada kata-kata exactly, that's what I say. Nggak bisa, nggak terima gue disuruh over the hill, Iya, bener. down the hill, no way, gitu. We're still climbing up. Yeah, hell yes. Keren banget ya Pak Acang. Mau launching kapan nih Kak? Apa emang udah launching? Iya, jadi udah launching. Udah ceritanya launching. nih. Jadi Gimana? Tapi memang kalau program Pahat Cantik ini nanti ceritanya kita coaching dari jauh, jadi kalian mesti punya akses
fasilitas olahraga. Seberapa lebarnya, berapa kali berapa? Enggak, yang penting alatnya apa? Nah, Iya. alatnya banyak. Alatnya memang khusus kalau mau pahat cantik, karena gerakannya bukan sesuatu ya, ini resepnya ya, formulanya gitu. berbagi resep sih. Jadi memang fasilitas gym yang punya dumbbell lengkap, kalau punya barbell dan barbell plates lebih oke lagi. Karena gerakan-gerakannya memang khusus supaya kita bisa sampai sana. Sampai six pack sih. Sampai pahat itu. 6 bulan. Chisel 6 bulan. muscle. Oh, programnya cuma 12 minggu. 3 Terus bulan. Iya. sisanya kita jalan sendiri. Atau dia dipanjangin aja lagi. Nggak mau Tapi gitu intinya ya. gini, dalam 12 minggu itu you learn the basic of gaining muscle mass and sculpting your muscle, right? Jadi if you have the skill, yang penting you are going to have the skill, then you can carry forward. Carry on, Bisa iya, jalan bisa. sendiri kalau mau, karena udah punya skillnya. skillnya. Mm-mm. Mungkin nanti yang Gitu. tertarik lebih jauh bisa ya kita share Nanti kita Instagramnya, aku bisa pakai Instagram, lanjut. linknya di mana ya kan. Dan nanti kita pandu, gimana. jadi pasti akan ada grup chat yang bisa langsung ngobrol sama coachnya, Oke. bisa laporan. Jadi terus ada motivasi iya, juga ya. dan monitor. Itu kalau misalnya kita latihan kayak gitu kan maksudnya memahat, maksudnya biar jadi six pack semuanya, maksudnya muscle-nya ada. Itu berat badan nambah. Sekarang Atau aku maunya badannya segini aja, sekarang tapi mau apa? Jadi memang muscle dan fat, jadi pelajaran. Muscle itu kalau misalnya 2 kilo ya, mungkin segini ya. Perfect Segini. Jadi Jadi badannya tampilannya lebih- beda di badan. Ngerti kan? For example, when I was at my peak di muscle mass, sekarang udah chisel, udah di cutting. Tapi saat ada periode, kan nanti ada periode ya, ada periode naikin massa dan belum dikikis, itu sempat naiknya sampai 2 kilo aku dulu ya waktu program. Dan size pakaianku sama, cuman Jadi badanku muscle lebih mass-nya sekel muscle mass-nya yang naik. gitu. Tapi my clothes Fit. ada sih yang kerasa tight di sini nih, karena sininya jadi penuh. iya. Jadi kayak ini ya. Sininya jadi penuh. Karena lebih sininya jadi posturnya lebih juga lebih penuh gitu. Tapi nggak goyor-goyor gitu loh. Jadinya Kan bagus. my size ya dari awal sampai akhir nggak ganti baju. Nggak ada ukuran celana. Nggak ada juga, ukuran celana yang bertambah atau ukuran baju yang bertambah. Oh gitu. That's good Nggak sih. ada. Oh, Tapi bagus badannya ya. lebih berisi, posturnya Itu lebih sih yang bagus. penting ya sebenarnya ya. Karena Biar postur lebih kece iya. Iya. Jangan kalah sama Jelo. Nyebelin Tuh. ya dia kemarin 52 kayak gitu. Gimana ya? We can also Body sis goal. pahat cantik, pahat Cantik cantiknya ya. ya. Get your dream body bisa nanti langsung ya. Terus Mia, if you see yourself in the next 5 years, where will you be? What will you be? 5 tahun ke depan? I want to be healthier, stronger, happier. Life doesn't stop here pokoknya. Lebih Continue to inspire, makanya. continue to inspire other women to live their fullest life. Exactly. Yeah, To let's thrive. see. To thrive. To thrive. We Yes, can. yes, 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 yes. Ya, pesan terakhir deh. Wow. Pesan Ini terakhir yang paling penting nih sebenarnya. Buat sisters di tahun Mas- 2022 ini. Kita kan mau juga ya badannya Masih kayak unfortunately kita juga masih di masa-masa pandemi ya 2022 nanti. Iya, Mungkin ada pesan 2022. khusus untuk Apa ya? Kayaknya itu tadi sih saat orang bilang kamu nggak bisa, jadikan itu justru pecut gitu ya, bahwa prove them wrong. prove them wrong, you can do it. Dan saat kita jatuh gitu bukan berarti kita harus Iya. ada di situ Oh yes. gitu, dan itu does not define you, your failure does not define you, right? So jadi keep moving forward Keep Hmm. moving forward. gitu. Yes. Karena aku tahu orang Show must pernah go on. menyerah. betul, Mm-mm. karena aku tahu banyak banget orang yang merasa jatuh di bawah di saat pandemi gitu. Iya, Banyak banyak banget sih gitu. unfortunately ya. Jadi don't give up gitu. It does not define you who you are gitu. Just keep going. Pandemi no pandemi, keep on going. Keep going. Keep on going sis. Gitu. One day at a time, it's okay. Ya.
Yes, exactly. One day at a time. Take baby step ya. Mau turun 10 kilo udah sekilo dulu. Jangan. Oh, itu nggak rugi juga. Mau baca gitu 10 buku udah satu dulu deh. Mau 10 buku deh. Ya satu halaman juga nggak apa-apa. Halaman sehari. Iya, satu halaman sehari nggak apa-apa. Ya, progresnya take it small, one thing at a time gitu ya. Terus sehat terus, keep on living healthy, work out, and again nutrition, everything else. Then don't give up, sister. Okay? Don't give up. I'll see you again next time, sisters. Thank you, Mia, Thank for your you. time. Bye, sisters.